Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulana Fatur Rahman dengan NIM 23051110022 selaku mahasiswa program studi Teknik Komputer Universitas Negeri Semarang. Perlu diketahui bahwasanya pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan memaparkan tentang proyek akhir, proyek final dari sebuah mata kuliah, yaitu pemrograman berorientasi objek. Yang pada dasarnya mata kuliah ini bertujuan untuk memahami apa itu dari pemrograman berorientasi objek dengan beragam teorinya, yang mana kita menggunakan bahasa Python. Dan pada kesempatan kali ini, mungkin secara langsung saya ingin menjelaskan secara singkat dan latar belakang mengenai proyek yang saya buat. Jadi di sini saya berempat selaku kelompok ya untuk menyelesaikan sebuah case di mana di sini akan mengelola seperangkat dealer ya, atau di sini kami berempat untuk pembagian tugasnya. Pada saat ini saya melatar belakangi masalah mengenai rekrutmen dari dealer tersebut. Jadi yang pada awalnya ketika awal brainstorming terjadi, saya mempunyai ide untuk pengaturan jadwal teknisi dari dealer gitu, jadwal service. Namun seiring berjalannya waktu ternyata bisa dikembangkan lagi dan beralih fungsi menjadi sebuah pendataan mengenai karyawan yang ada di dealer. Secara singkat dan latar belakangnya seperti itu. Mungkin kita lanjut langsung masuk ke diagram kelasnya. Ya, jadi di sini terkait diagram kelasnya sederhana sekali seperti ini. Bahwasanya dealer ini sebagai kelas utama yang mengkomposisi dari karyawan yang ada pada dealernya. Jadi secara logikanya satu dealer akan mempunyai banyak karyawan. Seperti itu. Jadi mengapa kita menggunakan komposisi di sini, menggunakan kelas diagram komposisi, karena hal tersebut, dan satu dealer untuk banyaknya karyawan. Seperti itu. Dan ketika masuk ke karyawan sendiri, dari karyawan ini mempunyai sebuah diagram untuk pewarisan atau inheritance, yang mana karyawan ini mewarisi 3 jenis karyawan ya, atau 3 posisi karyawan. Yang pertama ada marketing, yang kedua teknisi, dan sales. Pada dasarnya di sini dengan metode pewarisan karyawan sendiri masih bisa dikembangkan, mungkin bisa ditambahkan terkait karyawan posisi lain gitu, terkait semisal ada marketing, teknisi, sales, terus mungkin driver dan lain-lain, mungkin bisa dikembangkan terlebih lanjut. Namun di sini karena projectnya kita menggunakan 3 pewarisan, yaitu marketing, teknisi, dan sales, di mana kita fokuskan kepada teknisi sendiri, yang sebelumnya karena saya ingin project di awal itu pembagiannya saya ingin mengatur jadwal teknisi, namun karena ada beberapa alasan lain terkait brainstorming dengan kelompok saya, makanya saya mengambil alih terkait pendataan dari karyawan di sebuah dealer. Oke, mungkin secara singkat seperti itu terkait kelas diagramnya. Mungkin kita langsung lanjut ke arah code-nya ya. Oke, mungkin beginilah code dari sebuah code dengan berlandasan PBO atau pemrograman berorientasi objek, yang mana di sini
sebuah PBO yang kita lakukan ini seperti biasa menggunakan kelas ya. Oke, di sini akan menggunakan dua kelas. Yang pertama kelas dealer dan kelas karyawan serta pewarisan dari kelas karyawan itu. Oke. Yang pertama saya izin menjelaskan mengenai kelas dealer ya. Karena konsepnya hari ini bukan live code. Jadi kelas dealer ini mempunyai beragam atribut. Jadi yang pertama ya kita bahas itu fungsi kelas dealer. Jadi kelas dealer secara sistematikanya seperti yang tadi sudah dilihat, kelas dealer ini akan mempunyai komposisi kepada karyawan gitu. Jadi karyawan ini, kelas dealer ini akan menjadi wadah untuk karyawan. Secara singkatnya seperti itu. Nanti lebih jelas ketika disimulasikan. Jadi untuk kelas dealer ini kita menggunakan definisi init ya seperti biasa PBO dan menggunakan atribut, ada 4 atribut. Yang pertama ID dealer, kita bisa masukin ID dealer, lalu nama dealer, alamat dealer, serta daftar karyawan. Nah, daftar karyawannya ini nanti akan dipanggil gitu ya, atau akan mengisi gitu, terkait daftar karyawan yang ada. Lalu terkait kelas dealer juga memiliki beberapa definisi fungsi, yaitu kita bisa menambah karyawan pada dealer, menghapus karyawan pada dealer, dan menampilkan karyawan yang ada pada dealer. Seperti itu. Secara singkat seperti itu. Jadi nanti dari kelas dealer ini dengan beberapa atribut tadi, lalu beberapa fungsi ini ya, yang nantinya ketika disimulasikan, urutannya kita akan memasukkan dealernya tersebut, dealer dengan ID berapa, seperti di atribut ini, lalu nama dealer apa, alamat dealernya di mana, serta ketika kita sudah memasukkannya, kita bisa menambahkan seperti tambah karyawan gitu ya, terus kita bisa hapus karyawan juga, dan bisa menampilkan karyawan yang ada, seperti itu. Secara singkat mengenai kelas dari dealer, kelas inti dari dealer itu seperti itu. Lanjut, di sini kita masuk ke kelas karyawan ya, atau kelas inti juga, dimana seperti biasa dev, init, self, ID karyawan, nama dan lain-lain. Jadi di sini atribut dari karyawan ini akan mempunyai seperti biasa ada ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, tanggal lahir, jenis kelamin, posisi dan gaji. Dan pada posisi kita akan ada pewarisan gitu. Pewarisan terkait posisi itu ada tadi ya manajemen, teknisi serta ada sales seperti itu. Dan di sini kita menggunakan metode polymorphism ya, yaitu dengan adanya bertumpukan terkait ada beberapa gitu ya atribut yang ada, kita menggunakan polymorphism untuk tujuannya untuk pertumpukan tadi, pertumpukan dari pewarisan dari kelas karyawan yang ada 3 tadi, itu kita menggunakan polymorphisme agar bisa dipanggil satu-satu gitu, agar tidak bertumpuk. Jadi sesuai apa yang kita inginkan. Oke, di sini ya terkait definisi fungsinya seperti itu. Seperti ini, lalu kita masuk ke pewarisan pertama yaitu terkait teknisi, kelas teknisi dari kelas utama yaitu kelas karyawan. Yang mana di sini didefinisikan di sini didefinisikan bahwasanya kelas teknisi ini akan memuat atribut ID teknisi, spesialisasi seperti ya ID teknisi ya seperti ID bla 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 bla. Lalu spesialisasi, misal spesialisasi di bidang kemesinan, elektronikanya, dan lain-lain itu bisa. Lalu pengalaman kerja berapa lama, seperti itu. Dan di kelas karyawan ini akan memuat ID karyawan yang sebelumnya dimasukkan pada penambahan karyawan, nama, alamat, dan lain-lain. Karena ini berbasis pewarisan atau penurunan, pada hari itu yang
yang ada pada karyawan ini akan mengikut informasinya di kelas teknisi. Misal kita memiliki kelas teknisi dan akan memuat hal baru yaitu ID teknisi, spesialisasi, dan pengalaman kerja. Itu merupakan sebuah teori terkait inheritance atau pewarisan dari pemrograman berorientasi objek. Lalu pada kelas karyawan ini ada fungsi yaitu get detail karyawan gitu. Atau ketika kita memanggilnya itu akan mengeluarkan ID karyawan, nama karyawan, posisi karyawan, gaji, serta ID teknisi. Seperti tadi yang ada di atas ini gitu. Jadi akan memuat yang ada di atas nih, get detail karyawan. Ini adalah polimorfismenya. Kita memanggil si kelas karyawan ini, informasi kelas karyawan, lalu kita tambahkan lagi dengan ada spesialisasi, pengalaman, serta tahun kerja gitu. Pengalaman kerja. Jadi adanya pembaharuan dari yang sebelumnya hanya secara umum dia sebagai karyawan, kita tambahkan dengan posisi dia sebagai teknisi. Seperti itu. Lanjut di kelas marketing ya, atau kelas pewarisan dari marketing sendiri sama seperti karyawan sama seperti teknisi, ini akan mewarisi dari kelas karyawan gitu, kelas utama dari kelas karyawan. Jadi ya seperti tadi, hanya saja atribut di sini hanya 2, yang sebelumnya di kelas teknisi, kelas pewarisan teknisi ada ID teknisi, spesialisasi, serta pengalaman kerja. Di sini marketing ya, di kelas marketing ini kita hanya ID marketing serta sini kita menambahkan atribut wilayah penjualan gitu. Jadi dengan analogi ketika karyawan yang baru masuk kita lakukan pendataan, tujuannya si marketing ini untuk bagaimana sih marketing ini wilayah penjualannya di mana dan lain-lain seperti itu. Seperti biasa gitu ya, ketika kita memanggil juga dia harus input, harus masuk juga terkait secara umumnya gitu, secara umum dari pewarisan tadi gitu. Lalu kita masuk ke kelas sales ya, atau pewarisan dari kelas karyawan. Di sini sama saja kita hanya menambahkan atribut target penjualan gitu. Karena tadi di marketing wilayah penjualan, kalau untuk sales kita di target penjualan. Sama di bawahnya fungsi dari get detail karyawan ini untuk apa, sama aja. Jadi masukin terkait ID salesnya, terus target penjualannya dan lain-lain. Gitu. Oke, di sini juga kita yang pertama tadi kita udah masukin secara teori mengenai pewarisan. Lalu yang kedua ada polimorfisme, dan yang ketiga itu ada yang namanya enkripsi. Jadi di sini kita ada enkripsi terkait gaji ya. Format gaji ini kalau secara teori enkripsi itu bersifat rahasia. Jadi kita memanggil format gaji dengan cara yang memanggilnya itu sendiri gitu. Tanpa dia bisa mengikut. Dan juga yang kita lanjut di sini akan masuk terkait tadi sales karyawan udah. Oke, di sini kita masuk ke bagaimana cara menginputnya seperti itu. Jadi setelah ini nanti saya akan memberikan penjelasan secara simulasinya seperti apa. Namun di sini secara teori dari pemrogramannya terlebih dahulu. Jadi definisi input karyawan dealer ya, fungsi input karyawan ini untuk kita masukin ke kelas dealer gitu. Kelas dealer. Oke. Yaitu nanti akan memasukkan kalau kita mau input karyawan baru, kita masukin ID karyawan, nama karyawan, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Lalu akan memasukkan gaji dari karyawan tersebut. Oke. Jadi hal yang pertama dilakukan seperti itu, lalu kita akan memilih gitu ya. Si posisi karyawannya ini di mana? Di teknisi kah, marketing, atau sales? Seperti itu.
Lalu nanti kita bisa memilih 1, 2, 3 ya, 1 itu teknisi, 2 marketing, dan 3 sales. Di sini juga kita pakai metode if else gitu. If pilihan posisi sama dengan 1, ID teknisi input masukkan ID teknisi, spesialisasinya apa, pengalaman kerjanya apa gitu. 1 itu untuk teknisi ya. Jadi ketika kita memilih 1, kita akan melakukan input ID teknisi, spesialisasi teknisi, pengalaman kerja, serta posisi si teknisi. Nah, nanti akan terbaca terkait apa yang kita input itu nanti akan masuk ke sini. Jadi nanti karena sebelumnya di sini ID karyawan kan kita masukin. Nanti akan keluar di sini ketika memilih si teknisi gitu. Jadi nanti akan masuk ID karyawan, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, posisinya teknisi, nanti gaji, lalu akan masuk ID teknisi serta spesialisasi. Seperti itu. Yang kedua, ketika kita milih posisi pilihan kedua yaitu si marketing gitu. Karena ini if else, jadi bisa memilih. Ketika kita memilih marketing sama saja hanya berubah nanti yang mengikuti yaitu ya ID marketing sama wilayah penjualan. Terus yang ketiga yaitu pilihan posisi ketiga adalah sales, ID karyawan sama, lalu yang berbeda ID sales serta target penjualan. Else-nya ketika ada pilihan tidak valid, dia akan balik. Gitu. Return none. Gitu. Oke, lanjut. Ini juga tambah karyawan baru, nanti bakal balik ke ini nih, karyawan, input karyawan lagi. Seperti itu. Lalu kita masuk ke main programnya. Oke, terkait main program, jadi di awal nanti kita akan memasukkan ID dari dealer. Tuh. Jadi di sini, walaupun dia posisinya ada di atas main program, tapi tidak bisa. Jadi yang akan masuk pertama itu akan print dari input dealernya terlebih dahulu. Seperti kelas diagram. Kita akan masukkan dealer, lalu karyawan dulu, baru kita masuk ke sini. Itu. Jadi nanti fungsinya apa? Si dealer ini kita bisa masukin banyak dealer gitu. Jadi misalnya kita analogikan dealer Honda. Honda Semarang dan Honda Kudus gitu ya. Ketika kita masukin Honda Kudus, karyawan yang kita masukin akan terinput di Honda Kudus. Namun ketika kita masuk ke Honda Semarang, ketika kita menampilkan karyawannya, nanti nggak akan ada. Karena yang kita inputin adalah Honda Kudus. Seperti itu analoginya. Lalu, ketika kita masuk ke main program, kita akan masukkan ID dealer, nama dealer, alamat dealer, sesuai atribut yang ada di kelas dealer. Ya. Oke, lalu si dealer ini akan mengeluarkan ID dealer, nama dealer, dan alamat dealer. Oke, lalu setelah itu ketika benar gitu ya, while true akan masuk ke tambah karyawan. Kita bisa milih si tambah karyawan, tampilkan daftar karyawan, atau keluar gitu. Tinggal kita masukkan pilihannya 1, 2, atau 3. Apabila pilihannya 1, jika kita milih 1, maka akan masuk ke sini. Ke fungsi tadi yang sepanjang ini ya. Lalu apabila kita masukkan tampilkan karyawan, akan masuk ke arah nanti dia akan mengeluarkan fungsi tampilkan karyawan ya. Tampilkan karyawan. Oke. Lalu yang ketiga, apabila pilihan ketiga yaitu keluar dari program. Berarti selesai gitu. Apabila nggak ada, nanti ada pilihan tidak valid. Seperti itu. Secara singkat terkait penjelasan untuk metode serta pemrograman dari project kali ini seperti itu. Lalu kita akan run aja biar kita lebih lebih tergambar gitu ya. Oke, mungkin di sini kita oke.
Oke, kita akan run. Oke, seperti yang tadi dijelaskan gitu ya. Pertama-tama kita akan masukkan ID si dealer dulu nih. Kita masukin misalnya Honda SMG gitu ya, Semarang. Lalu kita namanya misalnya Honda Simpang 5. Lalu alamat dealernya daerah Simpang 5 gitu ya. Oke. Lalu keluar menu yang ini. Kita mau tambah karyawan. Terus oke. Kita akan menambah karyawan kah atau tampilkan karyawan atau keluar seperti ini ya. Pilihan 1 gitu ya. Kita masuk input karyawan. Pilihan 2 tampilkan daftar karyawan gitu. Dan pilihan 3 atau keluar gitu ya. Ini sini. Apabila 1 tinggal kita masuk ke input karyawan sini nih. Ini ya, masuk sini. Oke, karena kita belum masukin gitu ya. Kita akan masukin input data karyawan. Oke, sesuai gitu. Kita masuk di sini, input data karyawan. Jadi kita masukin data si karyawan, yang pertama disuruh masuk ID karyawan. Mungkin dengan karyawan K gitu ya. K0001. Karena karyawan pertama, masukkan nama karyawan dengan nama saya sendiri. Maulana Fatur Rahman. Lalu masukkan alamat saya jalan sekarang gitu ya. UNES. Lalu lahir 2005 08 27. Lalu masukkan jenis kelamin seperti di atas. Misalnya saya mendapatkan gaji sekitar 5 juta rupiah. Oke, sini sama ya. Kita masukkan alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, serta gaji. Oke, di enter. Oke, sini kita masuk nih. Pilihan posisi karyawan. Saya akan masukkan di bagian misalnya yang banyak ya. Teknisi gitu. Saya masuk ke si teknisi. Teknisi isinya apa aja? Oke. Ketika kita pilih posisi teknisi, kita akan masukkan ID teknisi terlebih dahulu. Teknisi T0001. Spesialisasinya apa? Karena saya dari elektro, saya bakal masukin elektronika mesin gitu ya. Atau ya kelistrikan ya. Spesialisasi kelistrikan. Pengalaman kerja 1 tahun gitu ya, 1 aja gitu. Oke. Lalu akan keluar. Oke, akan keluar ya. Karyawan Maulana Fatur Rahman berhasil ditambahkan ke dealer Honda Simpang 5. Jadi nama saya sudah terinput di dealer Honda Simpang 5. Seperti itu. Oke. Lalu gimana cara kita tahu kalau emang udah diinput? Kita pilih nomor 2. Tampilkan data karyawan, daftar karyawan, sorry. Tampilkan. Masuk ID-nya sesuai, namanya sesuai, posisi teknisi, gaji 5 juta, ID teknisi, spesialisasi kelistrikan, pengalaman 1 tahun kerja. Seperti itu. Jadi sesuai gitu. Ya, ketika masuk gitu ya. Set dikeluarin akan masuk di sini. Gitu. Ya. Jadi masuk nih ke get detail karyawan juga masuk. Nih ya. Fungsi tampilkan karyawan. Kalau nanti nggak ada gitu ya. Jika saya menjalankan ulang tapi nggak ada saya masukin, nanti akan mengeluarkan ini, tidak ada karyawan di dealer. Tuh. Oke. Seperti itu. Oke. Lalu kita misalnya keluar. Oke, keluar dari program. Kita masuk lagi. Nah, di sini karena kita tidak pakai database ya. Jadi
ketika kayak gini sudah terhapus gitu. Honda Simpang 5. Tadi kita mana? Honda Simpang 5 ya. Honda SMG. Aduh, salah. Oke. Seperti itu terkait simulasi programnya. Jadi jalan dengan PBO-nya seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu saja terkait PBO-nya atau proyek dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini sebenarnya saya ingin menambahkan sebuah kesimpulan bahwasanya kenapa hal tersebut ya, kenapa seperti ini membutuhkan PBO, karena untuk meningkatkan efisiensi yang pertama, seperti tadi ya, dengan menggunakan banyak teori, seperti polimorfisme dan lain-lain gitu, ada inheritance atau pewarisan dan lain-lain, itu bisa digunakan di seperti ini gitu, terkait pendataan PBO, lalu dengan kecocokannya ya, kecocokan menggunakan PBO sangat cocok gitu, karena lebih mempermudah. Seperti kita kan butuh kelas karyawan, kelas dealer, terus bisa diwarisi juga, itu kan sangat memudahkan seperti itu. Terus juga di sini kita memakai polimorfisme, terus pewarisan, ada enkripsi terkait gaji karyawan, sama modularitas atau keterbacaan. Dan di sini juga dari code ini yang saya rancang itu memudahkan terkait interface seperti itu. Kita tinggal masukin saja Honda gitu ya. Ya kan sangat mudah gitu. Sangatlah mudah. Ya, sangatlah mudah. Lalu juga di sini akan sangat diperbantukan juga ketika kita menggunakan AI juga sebenarnya kan bisa diperbantukan gitu. Dan kemudian interface juga tadi sudah disebutkan sangatlah baik. Namun di sini dari saya sendiri sebenarnya terkait pemrograman ini bisa sangat mungkin untuk dikembangkan gitu. Yang pertama, ketika kita mengembangkan terkait sesederhana ini, sebenarnya satu yang bisa kita kembangkan yaitu terkait database. Jadi bukan hanya sekedar hanya lewat gitu ya. Kita masukin, ketika kita keluar masuk lagi, walaupun dengan ID dan yang sama gitu ya, ID dari dealer yang sama, tetap bakal hilang seperti itu. Karena kita nggak ada database-nya. Jadi mungkin pengembangan yang pertama harus dilakukan yaitu terkait database. Bisa ditambahkan database. Yang kedua, mungkin kita bisa pakai fitur search or filter gitu ya. Jadi kita bisa nge-search karyawannya, dan bisa nge-filter juga karyawannya. Terus yang ketiga mungkin penambahan sedikit mengenai menghitung total karyawan yang ada, yang sudah di-input, ada beberapa banyak. Terus juga tadi kan kita masukin gaji karyawan ya. Nah, gaji karyawan ini mungkin bisa bisa kita kalkulasikan, lalu totalnya berapa terkait pendataan gitu. Karena di sini analogi saya sebagai HRD, ketika saya menerima pendataan dari karyawan-karyawan yang ada, seperti itu. Mungkin cukup segitu saja terkait project mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Saya Maulana Fatur Rahman dengan NIM 2305110022 selaku mahasiswa program studi teknik komputer memohon maaf apabila selama presentasi, selama pemaparan ini ada salah kata, ada belibetnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga segala yang kita harapkan terharapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.